Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Nur Astina dengan NIM 09105804222131. Langsung saja, kali ini saya akan memaparkan tentang materi pengantar ilmu statistik. Yang pertama, pengertian data. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Klasifikasi data. Yang pertama, sumber data, 2 cara memperoleh data, 3 waktu pengumpulan, 4 jenis data, dan sifat data. Sumber data ada 2, yaitu internal dan eksternal. Data internal yaitu data yang didapatkan langsung dari narasumber, kemudian data eksternal data yang didapatkan dari pihak ketiga yang pernah terhubung dengan narasumber. Kemudian cara memperoleh data. Yang pertama, data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber penggunaan data. Kemudian data sekunder, data yang dikumpulkan di masa lalu oleh orang lain tetapi dibuat tersedia untuk digunakan oleh orang lain. Waktu pengumpulan data cross-sectional, yaitu data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek penelitian namun dilakukan pada satu titik atau periode waktu. Data time series, yaitu rangkaian titik data yang diindeks atau terdaftar kemudian dilakukan dalam beberapa urutan waktu. Jenis data yaitu kuantitatif, data yang berupa angka-angka, dan data kualitatif yaitu data yang merupakan kata-kata ataupun kalimat. Sifat data distrik yaitu bilangan asli. Kemudian data kontinu adalah data yang berbentuk pecahan. Kemudian penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun perbedaan antara keduanya, yang pertama berdasarkan dari objek yang diteliti. Penelitian kualitatif membahas tentang perilaku manusia dan proses kerja, sedangkan penelitian kuantitatif lebih ke perilaku manusia dan fenomena alam. Berdasarkan pola pikir, penelitian kuantitatif harus ada masalah, sedangkan penelitian kualitatif tidak mesti harus selalu ada masalah. Berdasarkan sifatnya, kualitatif bersifat deskriptif, sedangkan kuantitatif bersikap deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Kemudian, populasi dan sampel. Populasi menurut Jamaluddin Ahmad adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dapat dibedakan menjadi populasi terbatas, sumber data yang jelas pada batasnya, populasi tak terbatas, sumber data yang tidak dapat ditentukan, populasi homogen, sumber data yang unsurnya memiliki sifat data yang sama, populasi heterogen, sumber data yang unsurnya memiliki sifat data yang berbeda atau bervariasi. Sampel. Pengertian sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil kemudian dijadikan wakil dari seluruh populasi. Teknik menarikan sampel non-probability yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Kemudian probability yaitu memberikan peluang yang sama untuk setiap unsur dijadikan sampel. Non-probability sampling, yang pertama sampling sistematis, pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Sampling insidental, penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Purposive sampling, sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampling kuota, menentukan sampel dari populasi yang punya ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sampling jenuh, menarikan sampel bila semua anggota populasinya digunakan sebagai sampel. Snowball sampling, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Probabilitas sampling, sampling acak, semua anggota dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Teknik stratifikasi, kondisi populasi terdiri atas beberapa anggota yang memiliki stratifikasi atau lapisan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Teknik cluster, memilih sampel bukan berdasarkan pada individu tetapi lebih didasarkan pada kelompok, daerah, atau kelompok subjek yang secara alami berkumpul bersama. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.